Assalamualaikum, selamat malam semuanya ya. Malam ini kita akan membahas tentang subject verb agreement. Jadi untuk subject verb agreement ini nanti ada dua bagian ya. Ini part one-nya kita bahas hari ini. Kita pemanasan dulu ya, pretest. Coba di sini ada beberapa kalimat ya. Right, see, or correct ya. Jika kalimatnya memang sudah benar dari segi kesesuaian antara subjek dan verbnya, dan tulis I atau I ya. Kalau misalnya kalimat yang ada di sini itu salah ya. Jadi tidak sesuai antara subjek dan verbnya. Mungkin perlu saya sampaikan dulu ya sebagai pendahuluan. Dalam bahasa Inggris antara subjek dan verb itu perlu ada kesesuaian ya. Jadi kalau misalnya subjeknya I misalnya, kalau misalnya pakai to be, kita bisa pakai am ya. Eh, Misalnya I'm a student gitu. Kalau misalnya pakai he, verbnya harus menyesuaikan. Kita pakai is, he is a student. Kalau misalnya they, kita harus pakai are. Gitu. They are students misalnya gitu. Begitu juga kalau misalnya verb yang dipakai itu bukan to be. Kalau ini kan pakainya to be ya. Kalau misalnya bukan to be, misalnya go. Berarti I go to school misalnya. Kalau misalnya he goes to school. Jadi sahabat bisa bedakan ya di sini kalau pakai I, go-nya tidak ditambah akhiran s atau is ya. Tapi kalau pakai he ditambah is di sini. Kalau misalnya sahabat masih ingat pengelompokan subjek yang kita bahas sewaktu membahas tenses, itu kan ada kelompok Dewi Ayu yang tidak suka S dan kelompok he, she, it yang suka S. Jadi kalau misalnya verb yang digunakan itu verb satu, maka ini perlu ada kesesuaian antara verb yang digunakan dengan subjeknya, ya. Baik itu ditambah S atau IS atau tidak. Kalau I, kelompok Dewi Ayu tidak perlu ya. Tidak perlu ditambah S atau IS, verb satunya. Tapi kalau kelompok he, she, it, kita tambahkan S atau IS. Di sini go jadi tambahkan IS. Nanti untuk aturan detailnya kita bahas ya. Kalau misalnya verb 2 bagaimana? Kalau verb 2 tidak perlu ada kesesuaian antara subjek dan verb karena verb 2 tidak terpengaruh oleh perubahan subjek. Jadi saya ingatkan yang terpengaruh perubahan subjek itu hanya verb 1 saja. Dan selain verb 1 itu ada to be, pengecualian ya. Karena to be itu kan verb 2-nya ada was atau were. Karena am dan is ini kalau lampau jadi was kan. Sementara are kalau lampau jadi were. Ya. Ini pengecualian ya. Untuk verb 2 tapi ini terpengaruh subjek ya untuk was dan were. Selain was dan were, kalau misalnya verb 2 itu tidak perlu mengikuti subjek ya karena verb 2 tidak terpengaruh subjek. Jadi tidak perlu ditambahi s atau is. Misalnya verb 2 dari go ini kan when ya, verb 2-nya. Verb 2-nya when. Go, when, gone kan. Jadi I went, he went. Nggak perlu he went, misalnya tambahi s, salah. Karena verb 2 tidak terpengaruh subjek. Jadi sekali lagi, kesesuaian antara subjek dan verb ini kalau misalnya verbnya ini yang digunakan adalah verb 1 atau to be. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nomor 1, kira-kira correct atau incorrect ini. Oke, di sini ada yang jawab cries ini ya. Seharusnya cry jadi cries gitu ya. Tapi ada juga yang jawab seharusnya baby-nya ini yang salah. Seharusnya babies gini. Yang benar itu yang ini ya. Jadi baby-nya ini salah, seharusnya babies ya. Kenapa bukan cry-nya yang jadi cries ini?
Kalau misalnya noun-nya itu generic ya, umum gitu, kita nggak pakai bentuk baby gitu aja, tapi kita perlu pakai bentuk jamaknya. Kalau noun-nya ini countable ya. Jadi kalau misalnya noun itu countable dan singular itu kan biasanya tidak berdiri sendiri. Jadi kita perlu artikel seperti an ataupun the atau this, that gitu ya. Atau my, your, his, her gitu. Di sini kan nggak ada. Jadi ini seharusnya bukan singular tapi plural. Untuk cry-nya tetap karena subjeknya plural ya. Jadi ini seharusnya babies cry ini ya. Oke, nomor 2 lanjut ya. Jadi ini incorrect. Ini juga kurang lebih sama ya nomor 2. Jadi di sini chicken ya, kemudian duck dan juga turkey ini kan singular. Kalau misalnya ini maksudnya kata secara umum ya, misalnya chicken secara umum gitu, duck secara umum, kita pakai bentuk pluralnya ya. Di sini kan singular countable noun, jadi tidak berdiri sendiri ya. Mungkin nanti akan kita bahas lebih detailnya di pembahasan tentang noun ya. Nah, ini chickens, ducks, dan juga ini turkeys. Jadi seharusnya ditambahi s semua ya. Subjeknya dari sini sampai sini ya. Kemudian ini verbnya. Kalau ini tadi subjeknya babies, kemudian verbnya cry, ini konektor, subjek, verb. Oke. Kalau yang pertama tadi artinya bayi menangis ketika mereka lapar atau lelah. Kemudian yang ini ayam, kemudian bebek dan juga turki itu bertelur. Kemudian nomor 3. Nah, ini gampang ini nomor 3. Kalau sahabat lihat di sini verb yang digunakan verb 1 kan ya, Miss ya. Jadi ini terpengaruh subjek. Subjeknya kan singular noun ya. Berarti di sini verbnya harus ditambahi is ya. Erika misses her mother and father. Untuk aturan penambahan s atau is nanti setelah ini kita bahas ya. Jadi ini incorrect. Erika merindukan ibu dan ayahnya. Kemudian nomor 4. Oke, nomor 4 coba saya cek ya. Yang sudah jawab, ini sudah ada yang jawab semua. Mungkin koreksinya juga ya, mantap jiwa ini. Selalu mantap ini jawabannya. Kemudian ya ini ada Wiranda ya, mungkin bisa sekalian apa koreksinya ini. Oke, ini ada yang jawab take, seharusnya takes ya. Ya, kita lihat di sini ya. Sahabat bisa lihat. Ini kan subjek verb, konektor, subjek verb. Ini verbnya verb 1 ya. Jadi ini terpengaruh subjek karena subjeknya kelompok he, she, it, jadi ditambahi s di sini ya. Ini berarti incorrect. Robert bernyanyi ketika dia mandi. Kemudian nomor 5, the audience is waiting for the show to begin. Ini kira-kira correct atau incorrect ini? Oke, ini juga nomor 4 ada Faiza ya, Nita, ini yang sudah jawab. Oke, nomor 4 tadi seharusnya incorrect ya. Ada yang jawab correct soalnya. Kemudian nomor 5 ini correct ini. Rata-rata jawabannya correct ya. Ya, ini correct ya yang ini. Ini subjeknya, ini verbnya ya, is waiting for the show to begin. Jadi penonton sedang menunggu pertunjukan dimulai. Kemudian nomor 6, ini juga sepertinya tidak ada yang ini ya, yang error, tidak ada error di sini. Jadi ini correct. Sum of the work, kalau ada sum of ya, ini nanti kita bahas. Ini termasuk expression of quantity. Jadi subject head-nya itu ini ya. Ini subjeknya, kemudian verbnya otomatis singular ya, karena di sini work. Ini bentuknya, ini uncountable mungkin ini ya. Okay. Jadi some of the work for my classes is pretty challenging. Jadi sebagian atau beberapa tugas kelas saya cukup menantang.
Kemudian nomor 7. Nomor 7 kita lihat ini. Oke, nomor 7. Silakan. Ada yang jawab incorrect ya. Seharusnya needs. Ya, karena subjeknya kan diawali kata every ya. Jadi di sini subjeknya kan every employee ya. Ini ada kata every. Jadi ini singular ya. Otomatis di sini every ini kan diikuti singular noun ya. Jadi verbnya terpengaruh subjek karena verb 1 di sini. Seharusnya kalau subjeknya singular ditambahi s ya. Jadi ini incorrect. Setiap pegawai atau semua pegawai di bangunan ini perlu security badge ya, lancana apa ya, keamanan. Kemudian nomor 8. Nomor 8 ini homework uncountable ya. Jadi ini sudah benar verbnya pakai is ya. Subjeknya kan homework uncountable ya. Jadi kita pakainya is di sini. Oke. Ini correct ya. Jadi selalu ada PR berlebih ya, atau PR yang lebih banyak di akhir pekan daripada yang kita duga atau kita harapkan ya, expect. Oke, nomor 9. Oke, hati-hati nomor 9 ini meskipun di sini 8 hours ya, plural, tapi ini menunjukkan time ya. Jadi ini correct ya. Ini verbnya, ini subjeknya 8 hours. Oke. Untuk time ya, untuk time atau waktu yang menunjukkan waktu ya, ataupun uang ya, misalnya 5.000 rupiah ya gitu ya, ataupun juga measurement, ukuran ya, misalnya 5 kilometers, itu biasanya kita pakai bentuk atau kita samakan dengan subjek singular ya. Untuk subjek yang mengungkapkan time, money, atau measurement. Jadi waktu, uang, ataupun ukuran. Kita pakai kita samakan dengan subjek singular. Makanya di sini verbnya pakai is ya, meskipun di sini 8 hours. Ya. Kemudian nomor 10, ini juga correct ya. Untuk bidang studi yang berakhiran S itu sama ya, disamakan dengan subjek singular ya. Jadi mathematics ini verbnya pakai is. Begitu juga physics di sini kita verbnya pakai is di sini ya. Sama ketika subjeknya itu singular meskipun berakhiran S ya. Untuk bidang studi ya. Jadi di sini apakah 8 jam tidur 8 jam cukup untuk teenagers, remaja ya. Kemudian nomor 10, matematika mudah bagiku ya, mudah dipahami bagiku, tetapi fisika lebih sulit. Oke, ini pemanasan saja ya. Nanti untuk penjelasan detailnya akan kita bahas di pembahasan berikutnya ya. Oke, look at the word in blue. Yang dimaksud in blue di sini adalah kata cost ya. Jadi ini cost yang ini cost yang ini, kemudian yang ini cost yang ini. Are they singular or plural? Are they nouns or verbs? Jadi ini kira-kira singular atau plural. Kemudian apakah ini nouns atau verbs? Kita mulai dari yang pertama. A wedding costs a lot of money. Kira-kira ini cost-nya ini singular atau plural? Coba sahabat jawab di kolom komentar ya. Singular verb, ada yang jawab ini ya. Oke, yang lainnya verb singular sama ya. Oke, berarti ini subjeknya kan ya. Ini verbnya. Jadi ini verbnya singular ya. Jadi ini singular dan verb.
Jadi sahabat perlu tahu ya untuk akhiran S atau IS ya. Ini kalau masuk pada noun, ini penanda kalau nounnya ini, sorry ini noun gini ya, nounnya ini jamak. Tapi kalau akhiran S atau IS masuk pada verb, ini penanda kalau subjeknya itu singular ya. Makanya verbnya di sini singular ya. Um, Kalau misalnya verbnya ada akhiran S atau IS, berarti itu singular verb ya. Itu penanda kalau subjeknya itu singular atau bisa juga uncountable ya. Jadi di sini ada akhiran S karena subjeknya wedding ini kan singular. Jadi ini cause ini singular ya, dan kelas katanya verb ya, verb dari subjek wedding. Kemudian nomor 2 sekarang. Ini jawabannya sama ya. Oke, jadi ini plural ya. Kemudian kelas katanya ini juga verb. Ini subjeknya, ini verbnya kan. Oke. Jadi pernikahan cost a lot of money, perlu biaya, perlu uang banyak. Oke, kemudian nomor 3. Oke, ini sudah ada yang jawab plural dan noun ya. Oke, ini juga Amaya juga sama ya jawabannya. Oke, plural noun. Jadi ini subjek kan, cost ini sebagai subjek ya. Subjeknya wedding cost ya. Jadi biaya pernikahan are increasing, semakin naik, semakin tinggi gitu ya. Jadi ini cost di sini sebagai noun dan plural ya. Jadi sahabat bisa lihat kalau akhiran S-nya pada verb berarti ini singular verb. Kalau akhiran S-nya pada noun berarti ini plural noun ya. Oke, kemudian yang terakhir nomor 4, ini juga ini ada the ya. The ini kan penanda noun ya. Salah satu penanda kalau kata inti setelahnya itu adalah noun. Ya, di sini berarti cause ini noun ya. Noun. Kemudian ini singular karena nggak ada S-nya. Berarti ini singular dan kelas katanya noun. Biaya pernikahan is increasing ya. Semakin tinggi gitu. Oke, kita lanjutkan. Ini penggunaan dan juga ejaan akhiran S atau IS. Oke, sahabat bisa lihat di bagian E di sini ya. Noun plus S, noun plus IS. Yang plus S misalnya kata friend, ditambah S ya. Nah, jadi friends are important, teman penting. Kemudian di sini class ditambah IS, classes. I like my classes. Saya suka kelas saya. Jadi akhiran S atau IS itu ditambahkan pada noun to make the noun plural. Jadi untuk membuat noun tersebut jamak. Dari kata friend jadi friends ya. Kemudian dari kata class jadi classes. Ini yang singular ya. Kemudian ini yang pluralnya ya. Jamak. Dalam bahasa Inggris lebih dari satu sudah jamak ya. Kemudian bagian yang ini yang B, sahabat bisa lihat kalau S atau IS itu pada verb, misalnya di sini kata work ditambah S ya, karena subjeknya Mary tunggal, dan work ini verb 1, jadi terpengaruh subjek ya. Kemudian pada kalimat berikutnya, John watches, ini subjek, ini verbnya ditambah IS ya. Akhiran S atau IS ditambahkan pada simple present verb, ini sama dengan verb 1 ya. When the subject is a singular noun, ketika subjeknya itu singular atau bisa juga uncountable ya. Untuk singular noun misalnya seperti Mary, my father, the machine gitu ya. Atau kata ganti tunggal, kata ganti ketiga ya, kata ganti orang ketiga tunggal seperti he, she, it ya. Pokoknya kelompok he, she, it ya, kelompok he, she, it ataupun Tom ya, ataupun water itu uncountable ya. Nah, ini kita pakai S atau IS pada verb satunya. Nah, jadi Mary works. Ini kalau misalnya verbnya ada akhiran S atau IS berarti verbnya singular ya. Karena
di sini maksudnya verb singular itu ya subjek dari verb tersebut itu statusnya singular, tunggal, atau disamakan dengan singular, seperti uncountable. Uncountable noun itu kan statusnya sama seperti singular noun. Ya. Kemudian di sini she works, ditambah s karena subjeknya she. Ya. Bandingkan dengan kalimat di bawahnya, the students work. Ini plural ya, plural verb ya, karena di sini tidak ada akhiran s atau es ya untuk verb satunya. Sama seperti they work di sini. Oke, ini spellingnya sekarang, ejaannya ya. For most words, untuk sebagian besar kata, whether a verb or a noun, baik itu verb ataupun noun. Jadi untuk spellingnya ini sama aja ya, baik verb ataupun noun ya, baik kata kerja ataupun kata benda. Simply add a final s to spell the word correctly. Tinggal tambahkan akhiran s saja ya, untuk membuat ejaan yang benar ya. Misalnya sing jadi sings, tambah s saja. Song jadi songs, ini ya. Kemudian akhiran is itu ditambahkan pada kata-kata yang berakhiran ini sh ya, ch, kemudian s, z atau z dan x ya. Seperti wash, ini kan sh jadi washes. Kemudian watch kan ch ya jadi watches atau watches. Kemudian ini akhiran ss tambah is, classes, akhiran z ya tambah is, buses, kemudian akhiran x tambah is, boxes. Nah, ini kalau akhirannya sh, ch dan seterusnya ya. Jadi tambahkan is. Untuk kata-kata yang berakhiran y atau y sekarang. Kalau misalnya huruf y ini didahului oleh vowel ya, huruf hidup seperti a, i, ya, u, ya, e, o, ya. Maka kita tambahkan s saja. Misalnya seperti kata toy. Toy ini kan sebelumnya vowel. O ini kan vowel. O ini vowel. Jadi ini tambahkan s saja, toys. Gitu. Buy juga sama. Ini u-nya ini kan vowel. Jadi cukup tambahkan s saja. Tapi kalau misalnya huruf Y-nya ini didahului konsonan, huruf mati, berarti selain A, I, U, E, O ini, maka huruf Y-nya ini dirubah jadi I dulu, ya, kemudian ditambahkan IS. Seperti misalnya baby di sini, sebelum Y-nya ini kan B kan konsonan, ya, B-nya ini kan konsonan. Jadi Y-nya ini diganti I dulu, baru kemudian ditambahkan IS, ya. Ini juga sama, cry, jadi ini diganti dulu jadi I, kemudian tambahkan IS, jadinya cries. Ini dari segi spelling ejaannya ya. Untuk pronunciation-nya, kalau spellingnya ini kan dibagi bagi tiga ya. Jadi sebagian besar itu tinggal nambahkan S saja. Yang perlu sahabat ingat mungkin ini aja sih ya. S, H, C, H, S, X, Z, dan X ini tambah IS gitu ya. Cara ngapalnya seperti itu, cara nginget-ngingetnya. Kemudian untuk Y, lihat ini huruf sebelumnya, apakah vowel atau konsonan. Kalau vowel berarti tambahkan S saja, kalau konsonan berarti Y-nya diubah jadi I dulu, baru tambahi IS. Selain dua ini berarti cukup tambahkan S saja. Ini dari segi spellingnya. Untuk pronunciation-nya bentar ya. Oke. Nah, ini saya ambil dari ini ya, dari Woodward English ya, karena menurut saya ini mudah dan juga bagus ya pembagiannya. Jadi ini ada untuk pengucapannya ya, ini ada 3 jenis ya, bisa dibaca is atau as ya, kemudian bisa dibaca s, suara s gitu ya, kemudian bisa dibaca sama dengan suara z atau z ya. Ini kalau misalnya akhirnya si S ya, kemudian X, Z ya, SS, CH, SH, kemudian GA ini, GE ya. Ini kita bacanya is ya atau as. Jadi ini bacanya races ya.
buzzes ya atau buses ya, kemudian boxes, prizes, kisses, kemudian watches, dishes, changes. Nah, ini bacanya is atau as ya. Kemudian untuk yang ini yang akhirannya P ya, P, T, F. Ini GH-nya dibacanya sama dengan F ya. Kemudian ini PH-nya sama dibacanya F juga. Jadi ini loves gitu ya. Loves gitu. Yang ini juga sama graphs. Ini dibaca S ya. Kemudian selain dua ini berarti dibacanya Z ya. Seperti crabs ya, kemudian words ya, bags dan seterusnya ya. Nah, ini dibacanya suaranya Z semua ini. Sings, wears, clothes. Begitu juga kalau misalnya akhiran dari hurufnya itu ini suara vowel, suara huruf hidup ya, seperti play, see. Ini kan huruf hidup suaranya ya. Nah, ini kan suara I ya, ini suara I ya. Ini kita tambahkan S ya di sini. Suaranya itu suara Z ya. Jadi plays, sees, tries, follows, continues. Ini juga Z ya. Oke. Ini untuk dari segi pronunciation of S-nya ya. Kalau spellingnya tadi ya sudah kita bahas. Oke, kita lanjutkan. Kalau misalnya ada yang kurang jelas, silakan sahabat bisa tanyakan di kolom komentar ya. Coba saya cek dulu apa ada pertanyaan atau tidak. Oke, oke, sepertinya tidak ada pertanyaan ini. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya lanjutkan ya. Oke, ini add S or ES. Ya, gampang ini ya. Tinggal nambahkan S atau ES. Nah, ini contohnya ya, kayak floor, ini tambah S saja ya, floors. Kemudian tax, akhiran X, jadi ditambahkan IS, taxes. Kemudian talk, akhiran K ya, tambahkan S saja. Ini bacanya S, kalau ini bacanya Z ya, talks kalau yang ini. Ini jawabannya saya lihat dulu ini. Ini kurang lebih sama semua ini jawabannya ya. Oke, Wiranda juga ini. Oke, ada yang benar, ada ya, tapi ada juga yang salah ya. Seperti season itu bukan IS ya. Season ini S saja ya. Karena kan bukan akhiran yang berdesis seperti SH, SS gitu. Ya, pokoknya yang berdesis itu ya ini tambahkan IS ya. Tapi kalau season kan enggak. Akhirannya kan N ya. Oke. Oke, sudah banyak yang jawab dan rata-rata saya lihat benar ya, sudah benar ya jawabannya. Jadi ya sudah paham lah, saya anggap sahabat paham ya. Jadi ini Bash ini kan akhiran SH ya, jadi ditambah IS, head uh, tambahkan S saja, rise ini vowel tambahkan S saja ya. Kemudian season juga tambahkan S, develop juga tambahkan S saja. Touch ini CH ya, jadi ditambah IS. Kemudian cuff ini langsung S saja karena GH-nya ini kan sama dengan suara F di sini ya. Kemudian method tambahkan S saja, kemudian language tambahkan S saja. Untuk bacanya ini baca is ya, bashes, hats, baca suara S ya. Yang ini Z, rises, kemudian seasons juga Z ya. Develop ini S ya, develops. Touch, touches, kemudian cuffs ini S ya. Kalau yang ini tadi is ya. Kemudian method ya ini Z ya. Kemudian languages juga ini suara Z ya. Oke, rata-rata sudah paham ya ini untuk penambahan akhiran S atau IS. Kita lanjutkan. Oke, ini contohnya ini disuruh work with a partner ya, tapi karena kita live stream seperti ini, jadi nggak perlu. Tinggal sahabat jawab aja seperti contohnya di sini. An alarm clock, bus, ini ditambahi S atau IS, tergantung kata yang digunakan di sini. Karena ini akhirannya Z ya, jadi ditambahi S. An alarm clock buzzes ya, jadi jam alarm berbunyi. Oke, selanjutnya teacher. Kira-kira teacher apa ini?
kemudian freezer apa juga, dan seterusnya. Sahabat bisa jawab di kolom komentar. Silakan ya. Oke, sudah ada yang jawab ini ya. Mantap jiwa, Rahmatun, Faiza ya. Oke, rata-rata jawabannya sudah benar ya. A teacher teaches ya. Karena akhiran CH kan ditambah IS ya, verbnya. Kemudian freezer tambah S saja, freezes ya. Kemudian a ball bounces tambah S saja ya. Kemudian door closes tambah S saja. Kemudian boxer akhiran X ya, jadi tambah IS, boxes ya. Kemudian ini a mosquito bite, itch akhiran CH jadi tambah IS ya, beaches. Ini subjeknya, ini verbnya. Kemudian a boss manages ya, tambah IS saja. Kemudian a snake, ini akhiran SS jadi hisses ya, tambah IS. Kemudian soldier, march CH jadi tambah IS, marches. Kemudian coach, akhiran CH tambah IS ya, coaches. Ini subjek verbnya. Nah, ini mudah sekali ya. Cuma mungkin kalau yang pertama agak bingung ya, karena kan ada beberapa. Jadi yang perlu untuk spellingnya, yang perlu sahabat ingat itu yang ini aja, yang tambahan IS ini setelah apa aja gitu ya. Sahabat ingat-ingat seperti CH, SS ya, X gitu ya, seperti ini. Yang lainnya berarti ditambah S saja gitu ya. Cuman ada catatan untuk yang akhirannya Y tadi ya. Itu sedikit catatan. Nanti sahabat cek lagi ya. Kemudian look at the verbs in blue, berarti ini ya, yang is, yang are, kemudian are yang ini, kemudian yang ini is ya. What words determine if the verbs are singular or plural? Oke, di sini verbnya singular, yang ini plural, yang ini singular. Ini berdasarkan subjek yang mana atau subjek mana yang menentukan penggunaan verb di sini, menggunakan is, are, dan juga is di sini. Saya contohkan yang A di sini. The fruit in the bowls is. Kenapa ini pakai is? Kalau kita lihat di sini subjek headnya itu kan fruit. Nah, ini yang menentukan penggunaan verb di sini. Ini biasanya saya gunakan istilah subject head gitu ya. Atau kalau istilah bakunya sih kalau nggak salah head noun. Kalau ini istilah saya sendiri aja ya, supaya gampang diingat gitu ya. Subject head itu ya berarti subjek inti gitu ya. Subjek inti yang mempengaruhi penggunaan verb ya, apakah menggunakan is atau are. Kalau misalnya verb satu, apakah verb satunya itu ditambah s atau is ya, verb satu yang selain to be ya. Ini subjek headnya. Karena ini fruit uncountable, jadi di sini pakai is ya. Ini subjeknya, ini verbnya. Oke, kemudian yang B ini subjek headnya mana? Begitu juga yang nomor 2E dan 2B. Silakan ya, sahabat bisa ini bisa jawab. Rahmatun izin bertanya, Mister nomor 7 kan akhirnya SS, kenapa tambahnya S bukan IS? Nah, nomor 7, bentar ya saya lihat ya. Tadi saya nulis S saja ya nomor 7 ya. Oh, ini nomor 7 itu ini manage ya, bukan bos ya. Kalau S-nya ini maksudnya subjek ya. Jadi S yang saya tulis ini maksudnya subjek, ini verbnya. Kalau yang nomor 7 ini verbnya manage ya. Jadi ditambahi S. Ini akhirnya bukan SS ya. Yang SS di sini itu sebagai subjek ini nggak berubah ya. Karena di sini bahasanya akhiran S atau IS pada verb ya. Seperti bus jadi basis gitu ya. Seperti teach jadi teaches ya. Kalau subjeknya seperti teacher, freezer, ball, dan seterusnya, termasuk bos ini tidak ada perubahan. Ya. Jadi yang berubah verbnya aja di sini ya. Oke. Bisa dipahami ya. Tadi pertanyaan dari Rahmatun ya. Oke, ini kalau kurang jelas bisa ditanyakan lagi ya, silakan.
Ini sudah banyak yang jawab ini ya. Apples ya, vegetables, eating. Rata-rata itu jawabannya ya. Oke, kita lihat di sini. Ya, ini subjeknya apples ya. Verbnya itu ini are. Yang ini subject headnya vegetables ya, kemudian ini verbnya. Yang ini subject headnya eating, kemudian ini verbnya is. Eating vegetables ini istilahnya kita sebut gerund phrase ya. Kita belum bahas gerund. Jadi nanti kalau sahabat ikut terus ya live stream setiap hari Minggu ya, setiap hari Minggu jam setengah 8. Kebetulan kemarin saya ada acara keluarga, jadi saya ganti hari Senin ini ya. Seharusnya hari Minggu. Jadi live streamnya itu setiap hari Minggu jam setengah 8 malam ya. Nanti kita juga ada pembahasan gerund ya. Ini istilahnya gerund phrase. Gerundnya itu ini, gerund itu verb ing yang fungsinya sebagai noun. Di sini sebagai subjek. Jadi salah satu fungsi noun kan bisa sebagai subjek ya. Ini selalu singular ya. Jadi kalau sahabat lihat di sini vegetables kan ada s-nya ini plural. Tapi subject head-nya itu bukan vegetables, tapi gerundnya eating ini ya. Jadi eating, makanya di sini verb-nya singular ya, karena gerund atau gerund phrase itu selalu singular ya. Jadi di sini verb-nya pakai is bukan are ya, karena subjeknya statusnya sama dengan singular noun ya. Sama dengan uncountable, uncountable juga statusnya disamakan dengan singular noun. Penggunaan verbnya sama dengan singular noun. Oke, kita lanjutkan. Ini basic subject verb agreement ya. Jadi ini dasar-dasar subject verb agreement. Ini yang singular verb. Kalau singular verb berarti subjeknya itu singular ya. Atau bisa juga uncountable. Kemudian plural verb berarti ini subjeknya plural ya atau jamak. Kalau singular verb berarti verbnya ditambahi s atau is ya, verb satunya ya. Karena verb yang dimaksud di sini kan verb satu ya. Verb satunya ditambahi s atau is. Kalau plural verb berarti verbnya verb satunya tanpa s atau is. Sahabat bisa lihat di sini my friend, ini kan singular ya. Makanya pakai singular verb, tambahi s di sini. My friend lives in Boston. Ya. Kalau yang ini subjeknya kan plural nih, friends ada s-nya ya. Verbnya plural ya, plural verb. Ini tanpa s di sini. Jadi verb ditambahi verb satu ya, yang dimaksud verb di sini verb satu ditambahi s atau is kalau subjeknya kelompok ini third person singular ya, he she it ya. Kemudian untuk noun ini ditambah s atau is berarti ini penanda jamak. Misalnya noun ya kayak book gitu ya, book ini tunggal ya. Kalau jamaknya books gini. Nah, ini plural noun ya. Kemudian two or more subject connected by and require a plural verb. Jadi kalau misalnya ada subjek lebih dari satu dihubungkan dengan menggunakan konektor and, maka verbnya itu plural. Artinya verb satunya tidak perlu ditambah s atau is ya. Misalnya di sini my brother and sister. Nah, ini kan ada n-nya di sini, menghubungkan brother dan sister. Subjeknya dari sini sampai sini ya. Kemudian ini verbnya live. Ini tanpa s ya, plural verb ya. Karena subjeknya brother and sister ini plural. Kemudian di bawahnya subjeknya kan dari sini sampai sini ya. Nah, ini kan dihubungkan oleh n juga. Ada koma-koma di sini. Lebih dari dua, jadi strukturnya seperti ini ya. Brother, sister, and cousin. Ini setelah brother dan sister ada koma. Ini kan jamak juga. Jadi verbnya plural. Tanpa s atau is ya. Kemudian ungkapan yang menggunakan every atau each ya, ini selalu diikuti oleh singular noun. Bahkan di saat ada dua atau lebih noun yang dihubungkan dengan n, the verb is singular. Jadi kalau misalnya ada every atau each, meskipun di situ subjeknya dihubungkan dengan n,
itu tetap singular, tetap disamakan dengan singular noun. Karena ada every dan each. Coba sahabat lihat di sini ada every, setelah every itu singular noun ya. Jadi kata kata benda tunggal seperti man, woman, dan juga child. Jadi di sini kita nggak pakai kata children atau women atau men pakai gitu. Enggak ya, karena di sini ada every. Jadi setelahnya singular. Dan ini dianggap sebagai singular ini ya, sebagai subjek dianggap sebagai singular. Singular noun sama dengan singular noun. Makanya di sini verbnya need ini ditambah s ya. Verb satunya ditambah s ya karena ada every di sini. Meskipun kalau kita lihat subjeknya kan lebih dari satu ini. Ada man, woman dan juga child. Tapi ada every jadi ini statusnya sama dengan singular noun subjeknya ini. Jadi ini ditambah s ya. Jadi semua laki-laki, perempuan dan juga anak-anak perlu cinta ya. Kemudian di sini atau kasih sayang ya. Kemudian everyone is here. Ini everyone ya. Ini juga singular, sama dengan everybody juga. Ini singular ya, sama dengan singular noun. Kemudian di sini ada book and magazine. Ini sebelum book ya, ini ada each. Jadi ini juga sama singular ya, dianggap singular. Makanya di ini verbnya pakai is ya. Jadi tiap buku dan majalah didaftarkan atau dimasuk dalam daftar bibliografi tersebut. Kemudian kadang-kadang frase atau klausa itu memisah antara subjek dan verbnya. Jadi strukturnya itu kan biasanya subjek langsung verb, ini struktur dasar. Tapi kadang di sini itu ada yang misah antara subjek dan verbnya itu. Ya, di sini bisa yang bisa di sini ya itu yang umum ya atau sering itu kadang prepositional phrase seperti on political parties. Prepositional phrase itu frase ya, jadi gabungan kata di dalamnya tidak ada subjek verb, diawali preposisi dan biasanya diakhiri noun atau pronoun. On political parties, ini objeknya political parties, objek dari on ya. Ini di sini kadang prepositional phrase ya seperti ini on political parties ya. Kadang juga adjective clause ya. Jadi biasanya yang umum itu di sini kadang prepositional phrase atau adjective clause yang memisahkan antara subjek dan verbnya. Coba kita ke contoh untuk lebih jelas ya. Di sini contoh yang ya di sini. Kalau sahabat lihat ini kan subjek headnya book, kemudian verbnya itu is. Antara book dan is ini dipisah oleh prepositional phrase on political parties. Nah, kemudian yang J ini ya, ini subjeknya kan idea, subjek headnya. Kemudian verbnya are. Antara subjek head ideas dan verbnya are ini dipisah oleh prepositional phrase juga. In that book ya, diawali preposisi in, diakhiri noun ya. Kemudian yang K ini ya, yang K ya, ini subjeknya kan that, subjeknya kan book, kemudian verbnya was. Ini dipisah oleh adjective clause dari that sampai parents. Polanya konektor subject verb. Kita belum bahas adjective clause ya, nanti kita ada pembahasan tersendiri tentang adjective clause, jangan khawatir ya. Nggak tahu itu minggu keberapa, tapi nanti ada ya pembahasan tentang adjective clause. Kemudian ini subjeknya books, kemudian verbnya were. Di sini juga dipisah oleh adjective clause ya, dari sini dari I sampai store. Kalau sahabat lihat di sini adjective clause-nya seolah-olah strukturnya hanya subjek verb saja. Subjek I, kemudian verbnya pakai verb 2 bought. Di sini nggak ada konektornya, karena konektornya di sini setelah books ini dibuang ya. Ini bisa konektor that atau which ya. Ini dibuang, ini namanya omitting ya. Ini belum kita bahas, mungkin nanti ada pembahasannya ketika kita bahas tentang adjective clause. Jadi ini sekedar sahabat tahu aja gitu ya. Barangkali sahabat bingung, kok ini ada konektornya, yang K ini ada konektornya, yang apa ini? L ini nggak ada konektornya. Ya, karena konektornya dibuang ya. Kemudian berikutnya yang M ini, a gerund
seperti kata watching. Kalau watching old movies-nya ini gerund phrase ya. Kalau gerundnya itu watching ini, itu digunakan sebagai subjek dan dianggap singular ya. Jadi di sini verbnya pakai is, tidak pakai are. Meskipun di sini ada objeknya movies ya, plural ya. Tapi subjeknya kan watching. Jadi ini pakai is. Pokoknya gerund atau gerund phrase itu selalu singular ya, dianggap singular. Jadi verbnya disesuaikan sama seperti ketika subjeknya itu singular noun. Oke, sampai di sini jelas ya. Untuk news text a singular verb ya. Untuk news meskipun ada s-nya, ini verbnya singular ya, karena ini dianggap singular news ini. Oke, kita lanjutkan ya. Mungkin nanti akan lebih jelas ketika kita bahas di contoh-contoh soal ya. Choose the correct completions. Ini silakan sahabat pilih yang benar, yang mana verbnya. Sorry. Mulai dari A ya. Pak, itu yang IH masuknya indefinite pronoun ya Pak? Yang IH. Sorry, saya cek dulu ya. Yang IH. IH. Oh ya, everyone, everybody itu masuk indefinite pronoun ya. Yang everyone, everybody, anyone, anybody, anything, anybody, ini ya, everything itu masuk indefinite pronoun. Ini kalau ada pembahasannya nanti kita bahas pas pronoun aja ya, supaya ini pembahasannya nggak kemana-mana nanti. Ini sudah banyak yang jawab ya. Was ya, rata-rata sudah ya, sudah cukup bagus lah ya jawabannya. Coba kita bahas ya. Oke, yang ini subjeknya plural ya, brother and, ada n-nya ini dihubungkan antara brother dan sisternya dihubungkan oleh n. Jadi kita pakai verbnya are ya. Nah, ini subjeknya dari sini sampai sini. Nah, ini verbnya. Jadi apa ya? Kakak laki-laki dan perempuan saya ya, itu fraternal twins ya, kembar fraternal. Kemudian yang B, ini jelas ya, karena ini singular ya subjeknya, my brother kan. Jadi kita pakainya was verbnya. Kemudian di sini my sister juga singular ya. Jadi kita pakainya juga was di sini verbnya. Kemudian yang C, everyone. Oke, everyone ini indefinite pronoun ya, istilahnya ya. Tapi ya ada every-nya, ada kata every di sini. Berarti ini statusnya sama dengan singular noun ya. Jadi kita pakai yang ada ss-nya, pakai was ya. Pokoknya untuk subjek ini, subjek apa? Subjek singular atau uncountable atau subjek yang diawali kata-kata seperti every ataupun each, itu kita ini apa pakai verbnya itu yang ada ss-nya ya. Was, does, has. Kalau misalnya go ditambah es, goes ya gitu ya. Kalau misalnya study jadi studies gitu ya, ada s apa ada is-nya, ada s atau is-nya ya. Kemudian yang di ini subject head-nya gerund ya, being born gitu ya. Jadi meskipun di sini ada n, tapi n ini kan menghubungkan prepositional phrase on different days dan in different years ya. Ini kan prepositional phrase. Kalau subject head-nya ya being born ini ya, gerund phrase ini. Jadi ini verbnya ya pakai yang is ya. Oke. Kemudian yang nomor 2, ini subject head-nya kan ini the subjects ya. Ini ada adjective clause ya sampai sini. Ini konektornya dibuang di sini ya, that ya. Ini konektor subject verbnya ini. Jadi ini pakai are karena subject plural kan, ada s-nya di sini ya. Jadi kita pakainya verbnya itu are. Kemudian the extent of knowledge, ini subjeknya, subject head-nya. Kemudian verbnya, oke, di sini ada prepositional phrase. Kemudian di sini ada adjective clause ya. Ini ada that yang dibuang, konektor subject verb. Kemudian verbnya karena subjeknya extend ya, tidak ada s atau is ya. Jadi ini singular ya. Ini kita pakai
ini ya verbnya ya. Ini statusnya sama dengan singular ya, singular noun. Jadi surprises pakai yang ini. Nah, verbnya yang ini. Kemudian yang C, ini ada kata every di sini. Berarti meskipun di sini ada N, ini singular ya. Meskipun ini every instructor and student gitu ya. Tapi ada every, ini singular dan singular ya. Jadi ini juga sama dianggap singular subjeknya. Kemudian verbnya otomatis yang ini ya, yang ada S-nya. Oke, ada S atau IS. Kemudian di sini subjeknya plural ya, karena Profesor Call dan her graduate researchers ya. Ini dihubungkan juga dengan N ya. Jadi ini subjeknya dari sini sampai sini. Ini kan plural, jadi verbnya pakai auxiliary-nya pakai do ya, yang tanpa S karena plural ya subjeknya. Nah, ini work-nya base verb ya, karena di sini ada do. Ini bentuk pertanyaan, tensisnya simple present ya. Kemudian yang nomor berikutnya, yang I ya, yang berikutnya, ini gerund kan, getting ya. Jadi ini sama dengan singular noun, jadi pakainya is ya yang ini. Oke, saya rasa itu ya, semoga bisa dipahami yang ini. Kalau ada pertanyaan, silakan tanyakan di kolom komentar. Kita lanjutkan. Ini ada nomor 3 berikutnya ya. Every man, woman, and child. Oke, di sini meskipun man, woman, dan child, tapi ada every ya. Jadi ini singular subjeknya. Ini verbnya otomatis pakainya is ya. Kemudian yang ini ada each-nya, meskipun ada and, man dan woman ya. Tapi ada each, jadi di sini juga sama subjeknya singular ya. Jadi pakainya needs yang ada s-nya. Kemudian di sini every, ada every ya. Ada every. Jadi ini singular. Ini dipisah oleh adjective clause dari sini sampai sini ya. Ini ada prepositional phrase setelahnya. Ini verbnya ya. Verbnya yang ada s-nya ya, karena ada every-nya di sini subjeknya. Jadi needs ya. Kemudian yang 4, di sini subjeknya plural ya, ada s-nya, noun-nya. Jadi kita pakai do. Ini auxiliary-nya. Ini verbnya, base verb ya. Kemudian yang ini your mom and dad. Jadi subjeknya dihubungkan oleh n. Jadi ini plural. Ya. Ini subjeknya. Kemudian verbnya berarti karena jama kita pakai were. Ya. Kemudian yang ini kalau sahabat lihat, ini subjek head-nya gerund ya. Taking care of the elderly. Ini subjeknya, ini auxiliary-nya. Jadi pakai yang is ya, karena kan gerund itu kan sama dengan singular ya. Kemudian yang nomor berikutnya yang 5E ya, ini subjeknya kan dari sini sampai sini ya. Ini dihubungkan oleh n, jadi ini jelas jamak ya, oranges, tomatoes, dan seterusnya. Karena subjeknya plural, jadi verbnya pakai plural verb ya, are ya. Kemudian yang ini tomatoes juga plural ya, subjeknya ada akhiran is, jadi verbnya juga plural, are ya, bukan is, yang nggak ada ss-nya pokoknya. Kalau yang ini growing, ini gerund ya, subjeknya. Karena gerund berarti dianggap sama dengan singular noun, berarti pakainya is verbnya. Kemudian yang C, the produce, ini kalau sahabat lihat, ini ada yang dibuang sebenarnya di sini. The produce that, gitu ya. My roommate buys, gitu ya. Ini adjective clause. Jadi ini subjeknya produce. Produce ini noun ya, hati-hati. Karena produce ini bisa verb, bisa noun kelas katanya. Tapi di sini ada the ya, berarti ini penanda kalau setelahnya ini noun. Ya. Ini produce ya. Subjeknya tidak ada s-nya ya. Jadi di sini jelasnya sama dengan singular ya. Jadi kita pakai verbnya isn't yang ada ss-nya ya. Kemudian let us ini sahabat lihat, ini juga nggak ada akhiran s atau is ya.
Kalau nggak ada S atau IS-nya, eh, kemungkinan ya, meskipun nggak semua yang bentuk jamak itu ada S atau IS. Ya, kalau jamaknya tidak beraturan seperti children, itu kan jamak. Cuma apa nggak ada S atau IS, tapi jamak gitu ya. Eh, kan ada beberapa ya. Eh, tapi kalau di sini ladies kan ini uncountable ya. Jadi ini pakai is ya. Ini nggak ada S-nya ya. Oke, kemudian yang ini bag of vegetables. Ya. Subject head-nya kan mana ini? Bag-nya ini kan ya. Jadi ini pakai is verbnya ya. Oke, saya rasa itu ya. Ini saya agak cepat ya karena supaya lebih ini hemat waktu ya. Kalau misalnya sahabat rasa ini sulit ya bisa ditanyakan ya. Tapi saya rasa mungkin ini masih mudah lah ya. Kita lanjutkan. Oke, ini listeningnya. Sebelum sebelum kita mulai, silakan sahabat mungkin bisa baca dulu teksnya. Silakan ya, bisa dibaca-baca dulu bentar sebelum kita uh, ini mulai listeningnya. Oke, sebelum ini saya mulai audionya, mungkin perlu saya ingatkan kembali ya, untuk link live stream, selain dari meeting yang kelipatan 4 ya, jadi meeting ke-4, 8, 12 gitu ya, itu linknya nggak saya publikasikan untuk umum ya. Jadi pastikan sahabat kalau ikut live stream ya sahabat simpan aja linknya ya. Nah, jangan lupa sahabat aktifkan notifikasi ya. Karena kalau misalnya sahabat aktifkan notifikasi, kalau live stream dimulai itu kan ada pemberitahuan, ada notifikasi. Kalau sahabat klik, ya itu kan nanti langsung ke link live streamnya. Nah, itu bisa sahabat simpan. Nanti bisa sahabat lihat lagi ini apa besok-besoknya gitu ya. Setelah live stream selesai. Ya. Oke. Nah, ini sudah ada yang respon. Ini jelas, Pak. Clear, Pak. Oke, jelas. Kalau gitu kita mulai ya. Oke, bentar, saya mulai ya. Oke, ini ya sahabat ganti ya to be-nya ya. Atau kalau want ya ini ditambahi s atau enggak gitu ya. Kalau have ini pakai have atau has gitu ya. Kalau do ya pakai do atau does kalau ada di sini nggak ada ya. Kalau produce ya produce-nya ditambahi s atau enggak gitu ya. Cara jawabnya seperti itu mudah ya. Kalau be-nya ya sesuai dengan subjeknya aja, apakah pakai am, is, ataupun are. Karena ini kita contohnya ini pakai simple present semua ya. Jadi to be-nya ya kalau nggak am, is, ya are, gitu, tergantung subjeknya. Oke, kita mulai ya. Saya putar 2 kali ya. Size 8, page 82. Thrill seekers. Going over a waterfall in a kayak is not everyone's idea of a good time. But for some people, the experience of somersaulting through a curtain of water is thrilling, and they want to keep doing it. It has in part to do with adrenaline. The body releases a large amount of this hormone in response to danger. For some people, this release produces very pleasant feelings, and they seek out activities that will give them this feeling. The experience of parachuting from a mountain, for example, is exhilarating, not terrifying for them. Researchers are studying reasons why some people enjoy this adrenaline rush and others fear it. Oke, saya ulangi sekali lagi ya. Kalau tadi sudah ada yang bisa sahabat jawab ya silakan sahabat ketik di kolom komentar aja ya. 1 apa, 2 apa gitu ya. Kalau tadi udah nemu jawabannya ya. Kalau belum ya coba dengarkan sekali lagi ya. Exercise 8, page 82. Thrill seekers. Going over a waterfall in a kayak is not everyone's idea of a good time.
But for some people, the experience of somersaulting through a curtain of water is thrilling, and they want to keep doing it. It has in part to do with adrenaline. The body releases a large amount of this hormone in response to danger. For some people, this release produces very pleasant feelings, and they seek out activities that will give them this feeling. The experience of parachuting from a mountain, for example, is exhilarating, not terrifying for them. Researchers are studying reasons why some people enjoy this adrenaline rush and others fear it. Oke, kita bahas bareng-bareng ya. Sebenarnya ini tanpa audio pun kalau grammar sahabat bagus ini sudah bisa jawab ya. Tanpa audio pun bisa ya. Oke, yang pertama ini subjeknya kan berupa gerund ya, going ya. Jadi ini otomatis singular kan ya. Berarti to be-nya kita pakai is ya. Kemudian di sini kalau sahabat lihat subject head-nya untuk yang nomor 2 ini kan experience ini kan. Nah ini nggak ada S-nya. Berarti ini antara uncountable atau singular kan, tapi kan nggak ada masalah meskipun sahabat nggak tahu ini uncountable atau singular noun, uncountable itu kan sama aja statusnya kayak singular noun gitu, jadi nggak ada masalah di sini. Pokoknya ini nggak ada S-nya ya, berarti uncountable atau singular noun kemungkinan besar, karena nggak semua yang nggak ada S-nya itu ini singular gitu. Kadang juga plural, tergantung ininya bentuk noun-nya. Nah ini kan subjeknya experience ya. Ini ada prepositional phrase pertama, ini prepositional phrase kedua, ini ketiga ya. Jadi subjeknya experience, otomatis formnya sama ya, karena ini singular ya, jadi pakai is juga. Kemudian di sini they, oke. Karena they ini kan kelompok Dewi Ayu ya, jadi kan pakai plural verb, jadi won-nya tanpa S ya. Kemudian pakai it di sini yang nomor 4, kelompok he, she, it, berarti kan yang suka S ya, berarti kita nggak pakai have, tapi kita pakai has ya. Kemudian di sini body, ini singular ya, jadi release formnya ditambahi S. Releases gini ya. Kemudian berikutnya this release. Kalau sahabat lihat, meskipun mungkin sahabat nggak tahu ini singular atau plural gitu ya, noun-nya ini. Tapi sahabat bisa lihat penandanya sebelumnya ini. This ini kan untuk singular ya, singular noun. Kita pakai this. Kalau jamak kan kita pakainya this kayak gini. Ini kalau jamak, misalnya these children. Kalau children ya pakainya these, bukan this. Kalau di sini karena pakai this berarti ini singular ya. Otomatis produce ditambah s ya, produces ini ya. Verbnya ditambah s ya. Kemudian ini sebelum seek out ini they. Ini kan kelompok Dewi Ayu kan berarti pakai plural verb ya. Seek out-nya tanpa s ya, seek out tetap ya. Kemudian kita lihat di sini subjeknya experience ya. Ini frasenya panjang ya, tapi untuk ini perlu sebagai pengingat ya, untuk menentukan subject head. Kalau misalnya subjeknya panjang, ada beberapa kata bentuknya frase yang panjang seperti ini, maka sahabat fokusnya itu ke penggalan frase pertama biasanya ya. Penggalan frase pertamanya kan ya sebelum preposisi yang pertama ya, atau mungkin kadang artikel ya seperti the atau sejenisnya ya. Di sini kan of ya, jadi subjeknya itu experience ya. Kemudian verbnya otomatis singular ya, jadi pakai is gitu ya. Kemudian di sini sahabat lihat sebelum blank di sini subjeknya itu kan some people. Some people ini kan plural ya, people ini plural ya. Jadi enjoy
juga plural verb ya, tanpa S ya, enjoy ini. Kemudian fear, karena subjeknya others, ini juga plural. Jadi fear juga tidak ada S-nya, fear it. Jadi melewati air terjun ya, dengan menggunakan kayak itu, ya ini apa, is not everyone's idea of a good time. Jadi bukan merupakan apa ya, gagasan atau ide ya, eh, tentang ini apa, tentang waktu yang a good time ya, waktu yang apa ya, enak, nyaman, indah ya, membahagiakan gitu ya, bagi semua orang. Tapi untuk sebagian orang pengalaman somersaulting itu apa ya, jungkir balik gitu ya, mana aslinya jungkir balik ya, melewati tirai air ya, is thrilling ya, thrilling itu mendebarkan ya, dan mereka maksudnya some people ini ya, itu ingin terus melakukannya. It has in part to do with adrenaline. Jadi sebagian berkaitan dengan adanya adrenalin ya. The body, tubuh mengeluarkan sejumlah besar hormon ini in response to danger, ketika menanggapi atau ya merespon bahaya. Bagi sebagian orang terlepasnya ini adrenalin ini ya, itu menghasilkan perasaan yang menyenangkan. Dan mereka mencari aktivitas yang akan memberikan mereka perasaan ini, maksudnya pleasant feeling ini ya. This feeling itu maksudnya ya pleasant feeling ini. Pengalaman para syuting ya dari dari gunung, misalnya itu exhilarating ya, ya menyenangkan ya, mengembirakan. Not terrifying, tidak menakutkan bagi mereka. Para peneliti meneliti ya alasan mengapa sebagian orang itu menikmati aliran adrenalin ini ya, atau desakan adrenalin ini ya, dan others maksudnya other people fear it, takut ya, merasa takut. Oke, kita lanjutkan. Ini underline the subject in each sentence with subjects refer to more than one person. What do you notice about the subject verb agreement? Oke, ini kalimatnya ya, dari a group sampai encore ini. Kira-kira ini subject head-nya mana aja ini? Ada berapa kalimat ini? Ini kan ada 1, 2, 3 titik ya, berarti 3 kalimat ini. Subject head-nya mana aja? Kalau sahabat lihat di sini mudah ya, cukup mudah. Ini subject head-nya kan group ya. Ini group, ini verb-nya. Kemudian yang ini subjeknya people, ini verb-nya. Yang ini audience, ini verb-nya. Kalau sahabat lihat group, people, dan juga audience ya, ini kan sebenarnya mengacu ke subjek yang lebih dari 1 ya. Jadi ini kata ini mengandung makna jamak gitu ya. Tapi sahabat bisa lihat kalau people ini kan memang benar-benar jamak ya. Tapi kayak group maupun audience ini kan bentuknya singular ya. Ini bentuknya singular. Ini kita sebut dengan collective noun ya. Jadi bentuknya seperti singular noun tapi maknanya itu jamak. Untuk penggunaan verbnya bagaimana akan kita bahas di sini ya. Jadi penggunaan dari collective noun. Sahabat bisa lihat di sini dari A sampai D ya, kata-kata seperti audience, kemudian team, faculty, kemudian staff, ini masuk collective noun. Collective noun ini refer to more than one person. Jadi mengacu ke lebih dari 1 orang. Jadi lebih dari 1 ya di sini. Ini artinya pendengar, penonton, ini tim ya, ini pengajar, tim pengajar ya, tim fakultas ya, tenaga pengajar gitu ya di perguruan tinggi. Kemudian staff ya. Kalau di American English, singular verb are preferred with collective noun. Jadi collective noun seperti audience, team, faculty, staff ini kalau di American English itu kita pakainya singular verb ya. Kalau British English ini lebih menyukai menggunakan plural verb ya.
Jadi kalau British ya the audience are gitu ya. Team practice tanpa S ya. Kemudian the faculty have, nggak pakai has tapi pakai have. Kemudian the staff have ya, nggak pakai has, have been working overtime gitu. Nah ini aturan dasarnya ya. Jadi kalau sahabat bingung ya mungkin kalau di tes seperti TOEFL itu kan lebih ke American English ya. Jadi bisa dianggap singular gitu ya. Ini secara umum ya, secara umum. Tapi sahabat bisa bandingkan dengan yang I sampai H ini. Di sini the faculty pakainya are, ya, nggak pakai is ya. Pakai plural verb di sini. Staff juga sama pakai plural verb, have ya. Di sini a plural verb can be used to emphasize. Jadi kalau misalnya menggunakan plural verb ya tanpa akhiran s atau is, berarti kemungkinan collective noun tersebut itu digunakan to emphasize the individual members ya, untuk menekankan anggota-anggota secara individu. Misalnya di contoh yang I ya, yang E ini ya, the faculty are preparing for classes. Berarti di sini maksudnya faculty itu adalah individual faculty members. Jadi anggota fakultas secara individu ya. Tiap-tiap anggota fakultas gitu ya. Are preparing for classes, menyiapkan kelas. Kemudian the staff have requested raises. Berarti di sini the staff ini karena menggunakan plural verb, berarti di sini digunakan maknanya ya, itu sama dengan individual staff members. Jadi anggota pegawai secara individu. Ya, jadi the staff have requested raises. Anggota ini pegawai ya secara individu telah meminta kenaikan gaji. Ya, oke. Kalau pakai members ini ya lebih jelas ya. Jadi the staff members gitu ya, anggota staff. Ini kan jelas pluralnya ya, pakai have gitu ya. Kemudian yang ini members of the staff. Ini juga subjeknya membersnya. Jadi di sini pakainya have. Many speakers refresh the idea with the word members. Nah, ini untuk memperjelas lagi ya. Seperti di G dan H ini. Ya. If they want to emphasize the individual members of the group. Jadi saya ulangi, untuk collective noun ini kalau American English verbnya pakai yang singular ya. Tapi kalau British English biasanya pakai yang plural. Tapi kalau ingin menekankan ini masing-masing individu dari collective noun-nya itu kita pakainya verb plural ya. Bisa pakai verb plural atau bisa rephrase menggunakan ini ungkapan yang sama ya, tapi dengan menambahkan members, kata members ya. Oke, ini contoh common collective nouns ya. Ini ada audience ya, ini choir ya, penonton, pendengar ya. Ini paduan apa, choir, paduan suara ya. Kelas ya, committee, panitia, crew ya, crowd, kerumunan, faculty, tenaga pengajar di perguruan tinggi ya. Kemudian family, keluarga, government, pemerintah, grup, kelompok, juri ya, public, masyarakat umum, staff ya, pegawai, kemudian tim ya. Nah, ini contoh common collective nouns. Oke, kita lanjutkan. Kalau ada pertanyaan silakan di kolom komentar. Cek, centang ya, all the correct sentences, semua kalimat yang benar. Oke, nomor 1, 2, 3, silakan. Ya, nomor 1 A, B ya, yang benar yang mana atau dua-duanya benar. Silakan sahabat bisa ketik di kolom komentar. Oke. Yang nomor 1 ini subjeknya ya, members, ini pakainya are living, jadi ini sudah benar ya. Tentang kemudian yang B, the audience, ini collective noun ya. American English kita pakainya singular ya, singular verb ya. Ini kan verb satunya bu itu kayak mengolok-olok ya, atau mengatakan who gitu ya. Tujuannya ya mengolok-olok gitu ya. Ini verbnya, ini juga sudah benar ya. Kalau yang ini anggota ini apa ya, audience ya, atau penonton atau pendengar pergi lebih awal. Kemudian yang ini penonton kadang-kadang mengolok-olok
ini performers, orang yang tampil ya. Kemudian nomor 2, the choir practices, paduan suara itu praktek ya di ini basement sekolah. Nah, ini juga benar ya, ini subjeknya. Ini verbnya pakai singular karena collective noun ya. Ini understanding and using English grammar ini kan pengarangnya Amerika ya, British Ramper Azar. Jadi ya ini contohnya American English ya. Oke, ini correct. Kemudian the choir members, ini subjeknya members ya. Jadi jangan pakai is, kita seharusnya pakainya are ya, verbnya ya. Jadi ini incorrect. Kemudian yang A ini collective noun, pakai singular verb di sini, correct ya. The team ini juga correct ya. Kan ini apa collective noun juga. Kemudian yang ini members, subjeknya members, tapi di sini verbnya has. Ini salah ini. Seharusnya have ya. Karena subjeknya members ini kan plural, ada s-nya di sini. Oke. Kita lanjutkan. Add the word members where possible or write seperti ini ya. Kalau nggak mungkin ditambahi members ya tulisnya kayak gini. Ya mungkin kalau sahabat ngetik di kolom komentar ya tulis saja 0 gitu ya. Angka 0 gitu ya. Karena lambang seperti ini kan mungkin sahabat harus nyari dulu. Oke. The ambulance crew ini bisa nggak ditambahi members kira-kira? Sahabat bisa lihat, iya untuk penggunaan kata membersnya, sahabat bisa lihat verbnya. Di sini verbnya has. Kalau members itu kan berarti nanti subject head-nya plural ya. Otomatis di sini seharusnya nggak pakai has, tapi pakainya have gitu. Tapi karena di sini pakainya has, berarti di sini tidak perlu ditambahi members ya. Subjeknya kan nanti collective noun crew ya. Jadi ini kan pakai singular verb has ya. Oke. Jadi kru ambulans memiliki 2 paramedis. Oke. Kemudian nomor 2, tinggal lihat verbnya aja ya. Di sini have ya, di sini is, di sini work, di sini are, di sini pays. Oke, tambahin members atau enggak ini? Nomor 2 sampai nomor 6. Silakan bisa sahabat ketik di kolom komentar. Jadi ini pakai have ya, otomatis kita bisa pakai members di sini ya. Subjeknya kan nanti members. Ini verbnya. Jadi anggota ini staff paramedis memiliki level tertinggi dalam pelatihan penyelamatan nyawa dalam kondisi kedarurat ya. Kemudian nomor 3 the crew, ini pakai is ya, jadi jangan pakai members. Kalau pakai members nanti subject head-nya members kan. Jadi kita pakai ini aja, crew aja subject head-nya. Jadi di sini kosong ya. Ini collective noun jadi pakainya singular verb, bisa pakai singular verb di sini ya. Jadi crew, anggota crew ya, atau crew gitu ya. Ini nggak ada membersnya. Jadi crew merupakan yang pertama ini di lokasi kecelakaan atau bencana. Kemudian staff, ini work plural kan ya. Jadi kita bisa pakai members di sini. Subjeknya kan members nanti. Ini verbnya. Jadi anggota staff bekerja shift 24 jam ya. Kemudian nomor 5 ini pakai are ya. Jadi kita bisa pakai members kan. Ini subjeknya kan nanti members ya. Ini verbnya. Oke. Jadi anggota keluarga terbiasa dengan ketidakhadiran mereka ya. Kemudian public, ini collective noun ya. Nggak perlu members di sini karena nanti subjeknya members plural, padahal di sini verbnya kan singular ya. Jadi public ini collective noun, kita bisa pakai singular verbnya ya, ditambahi s ya. Jadi masyarakat membayar layanan ambulans baik secara privat ya, secara pribadi atau melalui pajak.
Kita lanjutkan, tinggal bentar lagi kayaknya, sahabat. Oke, pemanasan ini gampang-gampang susah. Kalau nggak tahu susah, kalau tahu gampang. Semua seperti itu ya. Oke, look at the verbs in blue. In blue berarti is, are, ya, are, is, dan juga are. What words determine if the verbs are singular or plural? Berarti nyari subjeknya mana ini? Oke, sahabat di sini bisa lihat ya subjeknya di sini apa aja. Silakan bisa diketik di kolom komentar. Subjeknya mana? Jadi kalau misalnya ada expression of quantity ya, di sini menggunakan some of, kemudian most of ya, kemudian one of, each of ya, kemudian ini 50% of. Ini expression of quantity semua. Jadi ungkapan yang menunjukkan jumlah ya. Untuk sebagian besar ungkapan yang menunjukkan jumlah itu biasanya subject head-nya itu yang letaknya setelah of. Jadi di sini ada book ya, ini subject head-nya, ini verb-nya, ini juga books, subject head-nya, ini verb-nya, yang ini subject head-nya books, ini verb-nya are, yang ini subject head-nya book, makanya pakai is di sini. Ada pengecualian seperti one of ya. Kalau one of subject head-nya one ini ya. Jadi bukan books. Makanya di sini pakainya is ya, bukan pakai are. Kalau most of atau some of ya ini berarti noun setelah of-nya. Tapi kalau one of ya subjeknya one-nya ini. Makanya di sini singular. Jadi one of ini dikutip plural noun seperti books, tapi verb-nya pakainya singular ya karena subjeknya itu one-nya ini, bukan books-nya. Kemudian each of ini ada each ya. Each of ya, ini juga singular. Kemudian 50% of, ini kalau 50% subjeknya book ini ya, setelah of ya. Kemudian di sini ya setelah of kan books, plural ya, makanya pakainya are di sini. Ya. Oke, ini yang saya tulis S berarti ini subject head-nya ya. Oke, kita lanjutkan. Oke, ini ada ini pembahasan berikutnya. Subject verb agreement yang menggunakan expressions of quantity. Jadi ungkapan yang menunjukkan jumlah. Di sini seperti some of ya, yang menunjukkan jumlah, ada a lot of juga di sini. Ada 2/3 of ya, 20% of, most of, all of ya, dan seterusnya ya. Ada pokoknya yang cetak ini ya, tebal ini ya. Yang kalau yang ini yang saya garis bawahi ya, kalau yang ini yang cetak tebal. Jadi one of, each of, every one of ya. Yang ini juga none of, ini the number of. Kalau yang ini ada juga a number of ya. Oke, ini yang saya garis bawahi ini yang ini apa? Expression of quantity-nya. Jadi untuk sebagian besar expression of quantity, ungkapan yang menunjukkan jumlah, verb-nya itu ditentukan oleh subjek berupa noun atau pronoun yang letaknya setelah of. Kalau di sini berarti book, makanya pakai is di sini. Ya. Kalau ini equipment, ini kan uncountable ya, makanya pakai is. Di sini money, money ini kan uncountable, makanya pakai s di sini verbnya. Kemudian yang ini 20% of my income. Income ini kan apa ini? Uncountable juga ya. Nanti dicek ya. Pokoknya nggak ada s-nya ya. Antara uncountable atau singular ini. Kemungkinan uncountable ya. Jadi ditambah is di sini go-nya. Kemudian ini homework juga uncountable. Jadi verbnya ditambah s. Kemudian all of advice. Advice juga uncountable. Makanya di sini pakai was. Bandingkan yang menggunakan plural verb. Di sini subject head-nya books ya. Jadi pakai are. Yang ini subject head-nya printers, jadi pakai are. Yang ini coins, plural ya. Jadi verbnya tidak ditambahi s. Kemudian di sini subject head-nya earnings ya. Jadi verbnya juga tidak ditambahi is ya. Karena earnings kan plural. Jadi verbnya plural juga. Di sini subject head-nya assignments. Ini kan plural ya. Jadi look-nya tanpa s.
Kemudian di sini subjeknya suggestions, ini plural, jadi verbnya pakai were. Oke. Kemudian pengecualian untuk one of, each of, dan every one of. Ini verbnya selalu singular ya. Meskipun setelah one of, each of, dan every one of itu kita pakainya bentuk plural. Ini kan plural, ini juga friends plural, yang ini juga plural. Tapi di sini verbnya pakai singular ya, karena one of, each of, dan every one of ini masuk pengecualian ya. Jadi ini subject headnya one of, each of, atau every one of, verbnya di sini is semua. Kemudian untuk none of ini digunakan dengan singular verb ya dalam konteks formal, tapi dalam konteks informal, spoken atau written English ya. Jadi lisan ataupun tulis yang informal itu kita bisa pakai plural verb. Kalau dalam tes ya kita lebih memilih ke yang bentuk formal ya. Jadi none of the boys is gitu ya, bentuk formal karena pakai none of di sini. Kalau informal ya boleh aja pakai are di sini ya. Oke. Subjeknya ya sama none of the boys gitu ya. Cuma mungkin yang ini karena none of ya. Kalau yang ini mungkin karena pakai plural gitu ya. Oke, selanjutnya sekarang bandingkan antara the number of dan a number of-nya. Kalau the number of ini bisa diterjemahkan mungkin artinya jumlah gitu ya. Kalau a number of ini maknanya sama dengan a lot of, berarti banyak. The number of students in the class is. Kalau kita pakai the number of, ini singular ya. Jadi subjeknya number-nya ini ya. Ini singular subjeknya. Tapi kalau kita pakai a number of, ini berarti subjeknya students-nya ini ya. Ini plural. The number of students itu artinya jumlah siswa. Di kelas is 15, 15 ya. Tapi a number of students ini artinya banyak ya, banyak siswa. A number of students are late or absent today. Jadi banyak siswa telat atau absen hari ini ya. Jadi itu bedanya ya. Kalau the number of berarti nanti pakai singular verb. Kalau a number of nanti pakai plural verb. Meskipun baik the number of maupun a number of itu sama-sama diikuti plural noun. Di sini student ada S-nya, ini juga ada S-nya. Ya. Tapi ini apa kategorinya beda. The number of sama dengan singular, kemudian a number of nanti masuknya plural. Ya. Maknanya juga beda. The number of itu maknanya jumlah ya. Total gitu ya. Kalau a number of itu sama dengan a lot of, banyak gitu ya. Oke, saya rasa itu kita ke latihan-latihannya aja sekarang ya. Kalau ada pertanyaan silahkan di kolom komentar. Underline the word in each sentence that determines subject-verb agreement. Oke, saya contohkan ya. Nomor 1 ini yang yang menentukan subject-verb agreement-nya kan every one of it. Ya. Jadi ini pakainya is. Ya. Oke, kalau yang ini a number of, berarti di sini pakainya are. Oke, ya, jadi ini number of ya. Ini subjeknya, ini verbnya. Kemudian financing ini singular ya. Ini verbnya is. Kemudian all of, ini berarti plural ya. Kemudian verbnya come. Oke, untuk all of ini kan bisa dengan countable atau uncountable. Cuma kalau countable kita biasanya pakainya bentuk jamak ya. Kalau all of ya. Meskipun ada yang pakai bentuk tunggal ya, ada yang pakai bentuk tunggal, cuma biasanya jarang. Kalau bentuknya tunggal itu lebih sering diganti dengan kata whole ya, kata whole atau entire. Misalnya contohnya ya, misalnya contoh ya, read, please ya, please read misalnya ya, please read ini all of the book misalnya. Nah ini bisa kita ganti please read the whole book gitu. Jadi kita lebih memilih kadang untuk yang singular kita lebih memilih the whole ya atau entire gitu ya daripada
pakai all of ini. Jadi ini jarang ya. Kalau di tes pun ya lebih banyak kalau misalnya all of ya berarti setelahnya pakai plural noun atau kadang uncountable ya. Oke, kemudian none of ini none of ya. Eh, jadi ini pakai has. Kemudian ini some of ya. Some of the cars. Ini cars ya. Oke, ini yang ininya ya, yang menentukan ya. Berarti kalau ini yang menentukannya kan cars-nya ini, karena ada some of berarti subjeknya kan ini ya. Makanya di sini pakai have verb-nya. Ini bentuknya pertanyaan, jadi auxiliary-nya di awal ya. Asalnya kan some of the cars have been, karena pertanyaan jadi have-nya diletakkan sebelum subjek. Kemudian ini ada one of ya, subjek head-nya jadi pakainya is. Oke, sudah. Sekarang yang part 2 ya. Ini enggak saya terjemahkan ya karena waktunya nanti terlalu panjang ya. Terlalu lama ya. Oke, nomor 1. Saya rasa ini gampang ya. Kalau sahabat tadi paham ya. Ini kan expression of quantity. Yang pakai most of berarti subjeknya kan yang letaknya setelah of kan. Berarti sales people ini kan. Berarti verbnya pakai yang mana? Yang were ya, ini verbnya yang were. Yang ini most of discussion, ini subjeknya berarti ini pakai was. Ya karena kan ini discussion antara singular atau uncountable ya, nanti bisa dicek. Oke, kemudian one of, ini ada one of-nya ya. Jadi pakainya otomatis ya verbnya singular. Ini ada each-nya. Jadi verbnya pakai ya singular ya. Yang ini, yang ada ss-nya ini. Kemudian ini each of, ini juga sama. Ini we look at, ini ada that yang dibuang di sini ya. That we looked at gitu ya. Ini adjective clause ya. Ini karena each of jadi ya pakainya ini ya has ya. Kemudian yang ini setelah a lot of ini equipment, ini uncountable ya. Jadi kita pakainya is. Ini uncountable ya. Uncountable. Kemudian setelah a lot of di sini features, ini plural ya. Jadi pakainya are. Plural noun. Karena a lot of ini bisa diikuti countable atau uncountable. Kalau countable yang bentuk jamak ya, seperti features. Kemudian kalau uncountable ya, uncountable kan nggak punya bentuk singular atau plural ya. Makanya semuanya disamakan dengan bentuk singular ya untuk uncountable noun. Oke, saya rasa itu ya. Kita lanjutkan ke cerita sekarang ya. Kalau ada pertanyaan silakan bisa di kolom komentar ya. Oke, tinggal 2 halaman lagi, sahabat. Oke, yang nomor 1 ini typo ya, karena sama-sama lives ya. Jadi ini jelas yang benar lives ya. Sahabat bisa pilih yang mana aja gitu. Nah, ini subjeknya. The King Midas, ini subjeknya, ini verbnya ya. Ini yang positif ini, menjelaskan King Midas ini. Dia Pitua koma ini. Oke. Ini konektor, subjeknya his wealth and fortune. Berarti verbnya pakai apa? Karena ada n kan di sini, berarti verbnya kan plural kan ya. Berarti kita pakai are ya. Kemudian the company, ini subjeknya kan sebelum penggalan frase pertama ya. Sebelum of di sini berarti company. Ini prepositional phrase. Verbnya mana? Karena company singular ya, jadi ya singular atau uncountable nanti dicek ya. Ini pakainya is ya. Kemudian ini gerund ya. Acquiring subjeknya berarti kan ini singular ya. Dianggap sama dengan singular noun, jadi ini verbnya pakai is. Kemudian one day the king, ini subjeknya kan ini. Berarti kan singular ya. Jadi pakai calls. Kemudian
Di sini ada and, jadi ini paralel ya antara calls dan verb setelahnya yaitu orders di sini. Ini asalnya kan and he orders atau the king orders gitu ya. Subjeknya sama jadi ya dibuang aja. Jadi ini paralel antara calls dan orders. Kemudian di sini kalau sahabat lihat ini subjek verbnya ya. Di sini juga ada yang paralel ya, kan ada and di sini. Jadi yang paralel di sini adalah has dan yang ada ss-nya ya, karena subjeknya kan magician. Jadi magician ya. Jadi ini pakainya gives ya. Kemudian ini subjeknya he ya. Kemudian verbnya otomatis karena kelompok he she it, jadi yang pakai yang ada is-nya ya di sini. Kemudian lanjut the king. Ini subjeknya, di sini ada 2 koma. Ini frase yang menjelaskan the king ya. Overjoyed with this gift. Kemudian karena subjeknya singular, jadi kita pakai yang ada s-nya ya, terus ya. Kemudian ini subjek ada each di sini, jadi ini singular ya. Nah, ini that, ada yang that yang dibuang. Ini subjeknya he ya, jadi pakai puts yang ada s-nya. Kemudian di sini subjeknya ada each, jadi verbnya pakai turns yang ada s-nya. Oke, ini saya percepat ya. Kemudian paragraf berikutnya, the king, ini subjeknya ya, sahabat. Kemudian di sini ada 2 koma ya, yang menjelaskan the king. Kemudian di sini kan ada king singular ya, jadi ada s-nya di sini. Kemudian di bawahnya subjeknya he ya, karena he ini masuk kelompok yang suka s ya, he she it, jadi kita pakai s di sini yang ada ss-nya, touches ya. Kemudian the same thing, ini subjeknya thing, jadi ini singular, otomatis kita pakai yang ada s-nya ya, happens. Kemudian di sini it, subjeknya it, karena ini masuk kelompok yang suka s, jadi ya tambahkan s ya, downs. Kemudian none of, di sini ada none of ya, jadi otomatis dianggap singular ya, jadi pakai is ya verbnya. Oke, sebelum lanjut, mungkin saya terjemahkan dulu di sini ya. Jadi Raja Midas ini ya raja yang sangat rakus, itu hidup dengan ini berlimpah kemewahannya. Tetapi kekayaannya itu tidak cukup untuk memuaskannya. Bahkan kehadiran ini his lovely daughter ya, anak perempuannya yang lovely, yang cantik ya, itu tidak lebih penting daripada uang ya. Maksudnya uang yang masih lebih penting bagi dia ya. Kemudian acquiring more riches is what occupies his thoughts all day long. Jadi memperoleh lebih banyak kekayaan itu aja yang ada di pikirannya sepanjang hari gitu. Suatu hari raja memanggil ini magician ya, penyihir, dan memerintahkannya untuk menemukan lebih banyak harta ya. Kemudian the magician ini akan tetapi ya, the magician atau penyihirnya ini memiliki tawaran yang lebih baik dan memberikannya kekuatan untuk merubah segala sesuatu yang dia sentuh menjadi emas ya. Kemudian raja overjoyed ya with this gift, begitu senang dengan ini pemberian ini, sangat senang dengan pemberian ini, pergi ke hutan. Setiap benda yang dia sentuh dengan jarinya itu berubah menjadi emas. Pohon, bunga ya, bahkan batu di sungai itu jadi emas semua ya. Kemudian Raja Midas tidak cannot believe his good fortune. Ya seakan tidak percaya ya nasib baiknya itu. Kemudian di malam harinya Raja Midas ini sendirian dengan ini kepingan-kepingan emas yang baru duduk ini
sit down to an elaborate feast, ya, menghadapi apa ya, hidangan besar, ya. To his dismay, sayangnya uh, potongan pertama makanan yang dia sentuh itu berubah jadi emas. Dia mencoba potongan roti, the same thing happens. Jadi hal sama terjadi. Ya, jadi emas juga gitu potongan rotinya. Kemudian pelan-pelan dia baru menyadari, down on itu artinya baru menyadari gitu, ya. Dia baru menyadari that none of the food is edible. Jadi nggak ada makanan yang bisa dimakan karena semuanya jadi emas itu, ya. Oke, kita lanjutkan. Ini yang terakhir, ya, sahabat. Ini sudah jam berapa ini? 21.30 ini, ya. Oke, kita lihat di sini, sahabat, ini subjeknya, ya. Karena daughter kan singular, ya. Jadi kita pakainya verbnya juga singular. Kita pakai runs gitu, ya. Kemudian di sini konektor, ini subjeknya embrace, ini singular, ya. Karena nggak ada S-nya di sini, ya. Atau ini embrace itu ada kemungkinan uncountable di sini, ya. Kemudian ini tambah S. Kemudian ini sorrow ini noun, ya. Singular, jadi kita pakai overcomes. Kemudian di sini ada he, ya, kelompok subjek yang suka S, jadi kita pilih yang ada S-nya, yang ini. Kemudian ini subjeknya kan love, ya, subjek headnya. Jadi pakainya is, ya, karena singular, ya. Kemudian di sini spell ini singular, jadi pakai yang ada S-nya. Kemudian di sini ada N, ini berarti paralel dengan shares di sini, ya, verbnya share. Berarti ini juga ada S-nya, becomes, ya. Kemudian di sini everyone, otomatis ini singular, ya. Berarti pakainya loves yang ada S-nya. Oke, itu, ya. Jadi pagi berikutnya anak perempuannya, ya, anak perempuan tercintanya, ya, itu berlari berlari kepadanya, ya, untuk dicium, ya. Tetapi ketika ini, ya, tetapi pelukan raja itu merubahnya jadi emas, gitu, ya. A great sorrow, kesedihan yang luar biasa menguasai dirinya, dan dia memohon ke penyihir tadi, ya, memohon bantuan kepada penyihir tadi. King Midas tells him, memberitahunya bahwa cintanya kepada anak perempuannya itu lebih besar daripada apapun yang ada di dunia. Dia berjanji untuk tidak rakus lagi. Kemudian penyihir melambaikan tangannya dan mantranya hilang. Dengan penuh penyesalan, raja berbagi atau membagikan kekayaannya dan menjadi penguasa yang sederhana dan dermawan. Setiap orang di kerajaan itu menyukainya atau mencintai beliau, ya, dan beliau atau dia hidup lama, ya, dan penuh dengan kebahagiaan di antara atau bersama rakyatnya. Oke, saya rasa itu, ya, sahabat. Silakan ada pertanyaan atau enggak di kolom komentar sebelum kita akhiri meeting hari ini, ya. Ya, sudah berakhir, ya. Coba saya cek dulu, barangkali ada pertanyaan. Silakan, ya. Untuk minggu depan ini, ya, kalau nggak ada halangan, ya, berarti kita live stream berikutnya yang ke-15 masih melanjutkan subject verb agreement, ya, yang part 2-nya, bagian 2-nya itu minggu depan hari Minggunya, bukan hari Senin. Kalau ini kan hari Senin, ya, karena kemarin saya ini ada halangan, ada acara keluarga. Oke, silakan sahabat, ada pertanyaan kah? Silakan, saya tunggu. Makasih Pak dan tim. Oke. Ya, ini nggak ada. Yang lainnya mungkin thanks, oke, welcome. Nggak ada juga.
Mungkin satu lagi yang komentar mungkin. Thanks sir. Oke, ya welcome semuanya. Berarti nggak ada pertanyaannya. Kalau nggak ada pertanyaan, saya cukup ya. Demikian meeting untuk hari ini. Ini saya sudah cukup lama nggak upload ya reguler di channel Ben Binter. Saya ada kepikiran sebenarnya beberapa yang biasanya nggak saya share mungkin akan saya share ya, tapi mungkin akan diperpendek ya. Ya nanti lihat aja ya. Ini saya share atau enggak. Oke, saya rasa itu ya. Eh, Terima kasih semuanya sudah bertahan, sudah join live stream hari ini. Kita jumpa lagi, insya Allah minggu depan ya, untuk membahas subject verb agreement bagian 2. Ya. Oke, terima kasih semuanya. Good night ya, selamat beristirahat.